Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini berkati kami semua, urapi seluruh jemaat-Mu, keluarga, bahkan seluruh orang-orang percaya. Melalui firman ini kami dikuatkan, kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Puji Tuhan. Pagi ini kita mau belajar tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Tapi saya mau mengambil 2 poin saja, khususnya di ayat 10 dan 11. Dikatakan begini, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Yang pertama, setiap kita harus percaya bahwa melalui doa kita, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Di mana? Di bumi. Kita imani bersama-sama apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita, bahkan di tempat di mana kita tinggal. Kita imani supaya terjadi seperti kehendak Tuhan, yang terjadi seperti di surga. Ini luar biasa. Karena itu, kemanapun saya pergi, saya yakin dan percaya Tuhan terus menyertai, Tuhan terus melindungi, Tuhan terus memberikan proteksi. Kenapa? Karena di surga dikatakan, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Di surga nggak ada anarkis. Di surga nggak ada namanya copet. Di surga nggak ada namanya kejahatan. Di surga nggak ada kebohongan, kebencian, kemarahan, dan hal-hal yang buruk. Nah, inilah yang kita mulai imani dalam setiap kehidupan kita, supaya hal-hal yang baik di surga kita boleh alami selama kita di dunia. Yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat 11 luar biasa, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Setiap kita harus punya iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita belum melihat, tapi doa kita ini, doa yang Tuhan ajarkan ini luar biasa. Dikatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Hari ini hari Minggu, Tuhan buat kita cukup. Besok Senin, Tuhan buat kita cukup. Lusa hari Selasa, seterusnya sampai ketemu lagi Minggu, Tuhan selalu mencukupkan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kemudian yang kedua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, kata cukup itu bukan kurang. Kata cukup itu berbicara tersedia. Setiap saat tersedia, setiap yang kita perlukan tersedia. Artinya cukup. Orang cukup itu, orang kalau merasakan hidup itu cukup, dia selalu mengucap syukur. Saya yakin dan percaya, mungkin di masa pandemi ini ada banyak pintu-pintu yang masih tertutup, tapi hari ini kita mulai punya iman bahwa Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan supply seluruh kehidupan, kebutuhan kehidupan kita. Makan minum kita Tuhan boleh sediakan. Berapa hari yang lalu saya melihat seekor burung yang terbang di dekat halaman. Nah, saya mulai berpikir, Tuhan aja pelihara itu burung.
Nggak ada pernah burung nyangkul, nggak pernah burung membuka lahan. Tapi Tuhan pelihara. Kemudian saya mulai aplikasikan dalam diri saya. Saya ini anak Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan lindungi. Demikian juga semua jemaat. Mari kita mulai punya iman bahwa Tuhan kita Yesus Kristus cukupi keperluan kebutuhan kita. Tuhan Yesus Kristus cukupi keperluan kebutuhan keluarga-keluarga kita. Bahkan juga banyak orang-orang yang saat ini mungkin mengalami kesulitan, percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan pulihkan semuanya, dan nama Tuhan yang akan dimuliakan. 2 poin pada pagi hari ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang kedua, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Setiap kita yakin dan percaya, kita selalu mengalami kecukupan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, janji-Mu janji yang luar biasa. Doa ini, doa Bapa kami bukan sekedar doa yang kami hafalkan, tapi doa yang kami bisa aplikasikan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah iman kami, bahwa setiap kami akan hidup tentram, damai, dan dilindungi sertai oleh Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini adalah janji dari Engkau. Demikian juga Engkau memiliki satu janji melalui doa ini. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup Tuhan, Engkau memberikan kami cukup. Cukup berkat keuangan, cukup berkat lauk pauk, cukup sandang, pangan. Apapun yang kami perlukan, Engkau cukupkan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati keluarga kami, berkati juga Tuhan seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seluruh orang percaya, bahkan juga yang belum percaya. Tuhan bawa mereka percaya, mengalami berkat seperti di surga, mengalami berkat kecukupan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.